Selamat datang teman-teman di webinar perdana, webinar pertama kita dalam rangkaian acara ulang tahun Dewa Web yang ke-8. Untuk webinar kali ini kita akan membahas mengenai Riding the Organic Wave. Ini adalah tema besar kita pada webinar kali ini yang akan berlangsung selama 4 hari berturut-turut teman-teman. Nanti pembicaranya ada Pak Rian Kristo Mulyono hari ini yang akan membawakan webinar. Ada juga Kak Reza Putra, Pak Radius, dan Pak Rido. Nah, buat teman-teman stay tune di webinar kali ini, nanti informasinya akan didetailin lagi lebih lanjut, teman-teman. Ya, webinar ini kita mengambil tema Riding the Organic Wave. Kenapa Riding the Organic Wave, teman-teman? Karena kita sadar bahwa belum semua UMKM memiliki modal yang banyak untuk melakukan ads atau iklan, maupun iklan dari TikTok, Facebook, atau Google. Beriklan ini memiliki atau memerlukan modal yang cukup besar, jadi salah satu atau alternatif lainnya bisa kita gunakan melalui organik, teman-teman. Nah, dari tema besar ini, kita akan membahas mengenai low budget high impact marketing yang nanti akan dibawakan oleh Pak Rian. Gitu teman-teman semua. Kita langsung masuk aja ke webinar malam hari ini, low budget high impact marketing yang akan dibawakan langsung oleh Pak Rian Kristo Mulyono selaku CEO Tofi Dev dan Tofi Events. Kepada Pak Rian, dipersilakan untuk on cam. Sekali lagi selamat malam semuanya. Senang banget bisa join, bisa bergabung di sini pada malam hari ini untuk berbagi sama semuanya yang ada di sini mengenai low budget and high impact marketing. Sebelumnya saya pengen mengucapkan selamat ulang tahun dulu untuk Dewa Web. Udah 8 tahun. Siapa di sini pengguna Dewa Web, pengguna setia Dewa Web? Katakan ketikan 1 kalau sudah menggunakan Dewa Web, ketikan 2 kalau belum. Bintang ini. Oh, ini masih banyak yang 2 nih. Oke. Kalau yang masih 2, jangan khawatir. Ikutin rangkaiannya. Ada yang 3. Nah, 3 apa nih? 3 udah pakai Dewa Web dan pakai semuanya gitu ya. Nah, pada malam hari ini saya bakal ngomongin tentang satu hal yang sangat menarik buat teman-teman semua, yaitu pemasaran berbiaya rendah dengan dampak yang besar untuk setiap bisnis, untuk setiap jenis bisnis menggunakan pemasaran melalui online. Tadi di polling ada banyak yang baru mulai bisnis, ada yang mahasiswa, ada yang karyawan, ada yang pemilik bisnis. Nah, tapi apapun jenis bisnisnya, kenapa marketing ini penting? Kenapa pemasaran penting dalam bisnis? Coba sebutin. Coba kasih tahu saya di kolom chat, kenapa marketing penting dalam bisnis? Ayo. Dan sepanjang sesinya saya minta semuanya ikut aktif supaya bisa, supaya saya tahu Anda mendengarkan. Itu ada tujuan utamanya, supaya saya merasa tidak sendirian di room ini. Jadi minta tolong semuanya bisa aktif di kolom chat, supaya Anda juga lebih fokus konsentrasi dengan materi yang akan dibagikan. Nah, Dwi Puji bilang, kenapa marketing penting? Karena untuk naikin omset, karena untuk jual dari Prachna, untuk jual produk. Dari Muhammad Rizky, bilang untuk improve product sell, meningkatkan penjualan produk gitu ya. Kolida bilang untuk brand awareness. Dianita bilang untuk mengenalkan produk dan jasa. Ujung tombak dari produk, mengenalkan produk, kenalin produk, mengenalkan produk, meningkatkan potensial customer. Ya itu ada tujuan dari marketing. Dan setiap bisnis, apapun jenis bisnisnya, salah satu bagian yang sangat penting menurut saya, kalau baru mau mulai bisnis atau bisnis sudah berkembang, untuk meningkatkan penjualan adalah memperbaiki atau meningkatkan dari sisi marketingnya. Dan kita masuk ke era yang baru. Setuju atau setuju? Era baru artinya kita masuk ke era yang dibilangnya hybrid. Belum dibilang endemi, belum ada beritanya. Mungkin sebentar lagi, mudah-mudahan sebentar lagi keluar berita di seluruh dunia masuk ke endemi. Artinya post pandemi, di mana kita setidaknya ini adalah normalnya kita, tapi selama 2 tahun terakhir kita dipaksa untuk berubah ke internet. Semua aktivitas kita masuk ke dunia online. Meeting kita melakukan secara online. Siapa yang bersyukur bahwa saat ini kita masih bisa bertemu secara virtual melalui webinar seperti ini? Coba bayangin kalau misalnya acara ini dilakukan di satu tempat onsite. Udah banyak banget ya minta, mau dong tempatnya onsite. Tapi kalau di tempatnya onsite, berarti teman-teman yang di Pulau Jawa, yang di luar Pulau Jawa, di luar Jakarta, nggak akan mendapatkan konten yang sama.
Apalagi dalam rangkaian spesial kali ini, pembicaranya bukan cuma dari Jakarta doang. Ada yang dari Bali, sebagian besar Jakarta. Tapi kalau misalnya semua dimasukin ke Jakarta, maka cuma sedikit yang bisa belajar mengenai apa yang kita bagikan pada malam hari ini. Nah, dengan demikian, online akan terus bertumbuh, terutama untuk wilayah kita yang luas. Indonesia ini luas banget, dari Sabang sampai Merauke. Itu baru dari sisi pengetahuan. Dari sisi bisnis gimana? Sebelum pandemi kalau ketemu sama orang harus ketemu tatap muka. Sekarang saya senang banget kita bisa bertemu secara online juga, secara virtual. 30 menit, bisa satu hari. Dulu itu meeting cuma 2 kali, sekarang bisa 4-5 kali, karena kita cuma jumping dari satu Zoom room ke Zoom room yang lain. Hari ini pun saya memberikan materi melalui webinar. Sebelumnya ini saya baru nyampe kantor itu jam 6 tadi. Untuk setelah satu harian meeting, jam 6 baru nyampe kantor, siap-siap untuk siapin materi pada malam hari ini. Itu baru satu bagian. Yang lainnya gimana? Yang lainnya tetap apa? Tetap berubah. Masih banyak lagi yang akan terjadi di dunia kita. Kita belum tahu, saya pun belum tahu apa yang bakal terjadi dalam 2-3 bulan ke depan. Apakah hybrid, semuanya full hybrid, work from anywhere, atau apa yang terjadi. Tapi satu hal yang pasti adalah kita harus beradaptasi dengan bisnis yang terjadi saat ini. Nah, untuk teman-teman yang baru, yang masih mahasiswa, yang baru mencari pekerjaan, ini adalah satu kesempatan yang sangat besar yang bisa diambil sama teman-teman sekalian. Karena pada saat ini, di mana dunia berubah, salah satu hal yang pasti perubahannya adalah bagaimana cara kita memasarkan bisnis kita. Semua masuk ke dunia online. Tapi untuk masuk ke dunia online, ada banyak hal yang perlu kita perhatikan. Mungkin teman-teman, saya menulis satu buku, judulnya adalah Digital Marketing Concept. Ada yang udah pernah baca buku ini? Ada yang pernah baca? Siapa yang mau buku ini? Ada yang mau bukunya secara gratis? Kalau ada, oh mau. Mungkin nanti, oke. Tadi dikasih tahu bahwa bakalan dapetin bonus dari Dewa Web, ya kan? 3 yang beruntung dapetin bonus dari Dewa Web. Saya tambahin deh bonusnya. 3 orang tersebut akan dapetin juga buku. Oh, ini bukunya Forward Digital Marketing Concept. Oke, nanti akan dikirim. Bukunya fisik, jadi harus dikirim. Nanti tim Dewa Web bisa kasih tahu ke timnya saya kemana harus kirim bukunya supaya kita bisa kirim bukunya. Boleh? Oke. Nah, kita akan mulai. Jadi ini baru perkenalan. Bagaimana kita akan memulai pemasaran berbiaya rendah dengan dampak yang besar untuk setiap bisnis menggunakan pemasaran online. Saya harus kasih disclaimer terlebih dahulu bahwa semua yang akan saya bagikan pada malam hari ini adalah berdasarkan dari pengalaman saya memasarkan secara online. Jadi saya di Tofidev, kita membantu bisnis untuk mengembangkan bisnis dari kliennya kita melalui media online. Apa yang akan saya bagikan adalah bagaimana caranya kita membantu mereka untuk masuk atau berkembang di dunia online. Berdasarkan dari pengalaman dari lebih dari 100 klien. Dan saya akan memberitahukan beberapa proses. Saya senang karena di sini banyak yang masih belajar, baru belajar. Belum pernah tahu digital marketing itu apa dan baru belajar. Kenapa? Dengan begitu, Anda bisa menerima dengan lebih banyak. Apa yang diajarkan bisa dipraktekkan atau dicatat. Udah ambil buku catatan belum? Yang belum ambil buku catatan, ambil buku catatan sekarang. Untuk yang udah melakukan, akan ada beberapa yang mengatakan bahwa, ini contohnya kok nggak sama dengan bisnis saya. Kayaknya nggak cocok deh diterapkan sama bisnis saya. Nah, kalau Anda termasuk yang masuk di situ, trust the process. Karena prosesnya semuanya sama. Prosesnya nggak berbeda dari satu bisnis dengan bisnis yang lain. Caranya sama. Mungkin medianya berbeda. Mungkin penawarannya berbeda. Tapi prosesnya sama. Jadi trust the process. Jadi kalau bisa mikirnya bisnis saya berbeda, nggak ada yang berbeda. Atau lebih parah lagi kalau bilang saya ini beda. Di dalam webinar kali ini saya pengen semuanya mengosongkan gelasnya. Empty the glass. Jadi buang pikirnya dulu. 3 kata yang paling berbahaya dalam hidup.
Oke, saya belajar ini 3 kata yang paling berbahaya dalam hidup. Ada yang tahu apa itu? I know that. Saya sudah tahu. Oke. Kalau misalnya udah ngomong kayak begitu, apa yang akan terjadi? Semuanya buyar. Gak usah ikut ini lagi, gak usah ikut webinar lagi. Karena kita nggak mau belajar. Tapi kalau misalnya kita merubah kata-kata tersebut, oke, lalu bilang saya sudah tahu, oke, kita nggak pakai kata-kata ini, tapi kita bilang yang, oh iya, saya belum melakukan. Maka dengan begitu teman-teman akan dapetin satu action plan, satu rencana kerja untuk menerapkan apa yang baru saja didengar. Oke, jadi kita mau rubah dari saya sudah tahu, saya menjadi saya akan lakukan. Oke, karena banyak banget, apalagi yang suka ikut webinar dari satu ke yang lain gitu ya. Selama kita di pandemi ini banyak banget webinar, setiap malam ada webinar. Udah ikut webinar gak tahu udah ikut webinar berapa banyak. Gak ada yang salah dengan mengikuti webinar, oke? Saya juga sering ikut webinar, apalagi kalau misalnya teman-teman di sini dengerin sambil jalan, sambil nonton drama Korea, temenin pacar atau apapun gitu. Saya juga melakukan hal tersebut. Jadi istri saya suka komplain sama saya karena saya pakai earbuds di satu sambil dia ngomong. Jadi kadang-kadang nggak seimbang. Yang didengerin, yang dapat aha saya dengar lebih banyak. Oke. Tapi saya suka dengan mendengarkan tersebut karena saya selalu dapetin aha baru. Oke. Jadi kalau dapetin aha, jangan lupa untuk dicatat. Oke. Jadi sudah bisa kita mulai? Sekali lagi perkenalkan, nama saya Randy Sumoyono. Saya saat ini sebagai founder dan CEO dari Tofidev, sebuah digital agency base-nya di Jakarta. Kita ada salah satu Google partner di Indonesia. Saya nulis buku yang tadi judulnya Digital Marketing Concept. Buat teman-teman yang baru belajar mengenai digital marketing, ada baiknya membaca buku ini karena dengan begitu teman-teman mendapatkan pengetahuan dasar dari digital marketing itu sendiri. Dan saya juga sebagai inisiator dari satu acara namanya SEOCon Jakarta. Ini adalah satu acara di mana kita berkumpul sesama praktisi SEO. SEO singkatannya apa? Search Engine Optimization. Ini adalah dasar yang bakalan dibahas dalam 4 hari ke depan. SEO berbeda dengan CEO. Nggak ada hubungannya. Nggak sama. Okay. Jadi SEO adalah sebuah teknik, sebuah strategi di dunia online yang kita gunakan untuk membuat bisnis kita lebih mudah ditemukan di hasil pencarian mesin mencari. Itu adalah goals-nya. Jadi search engine optimization adalah bagaimana cara kita untuk berada di halaman pertama atau di bagian atas daripada pada saat seseorang mencari sesuai dengan bisnisnya kita. Oke. Dan hari ini kita bakal ngomongin tentang low budget high impact. Nah, sebelum saya ngomongin tentang low budget high impact, saya harus kasih tahu dulu apa yang dimaksud dengan low budget dan high impact. Oke. Kalau saya gambarin di sini, low budget, high impact. Kalau di sini saya bagi jadi ada satu garis X dan Y. Di sebelah kirinya adalah budgetnya. Di bawahnya adalah impact-nya. Secara garis besar, kurang lebih, yang kita mau adalah sesuatu yang adanya di sini. High budget, oh bukan, salah. Yang kita mau adalah di sini. Oke. Impact-nya besar, budgetnya sedikit. Kalau saya gambarkan sedikit, saya mungkin akan kasih gambar dibagi jadi 4 gitu ya. Apa yang membuat pemasaran kita menjadi low budget high impact? Sebenarnya low budget high impact, saya belajar hal ini, satu intisari yang saya dapatkan adalah satu strategi di pemasaran secara umum yang namanya guerrilla marketing. Pernah dengar kata guerrilla marketing? Guerrilla marketing adalah strategi yang bagus banget. Teman-teman yang mau belajar lebih banyak mengenai guerrilla marketing, saya sarankan penulisnya J. Conrad. Dia bahas banyak mengenai bagaimana kita melakukan pemasaran, perubahan sedikit untuk hasil yang besar. Tapi sebelum saya ngomongin lebih jauh tentang hal tersebut, saya pengen bahas dulu mengenai budget terlebih dahulu.
Apa yang dimaksud dengan budget? What is budget? Berita buruknya, budget itu bukan tentang uang saja. Jadi budget bukan hanya tentang uang. Saya bagi di budget itu ada 3 hal penting yang perlu kita mengerti mengenai budget. Apa aja yang membangun sebuah budget? Yang pertama adalah time, waktu. Karena pada saat kita melakukan pemasaran, kita perlu waktu juga. Waktu adalah satu bagian yang semakin lama menjadi semakin mahal. Dan bahkan waktu adalah satu bagian yang paling mahal dari sisa yang lainnya. Yang kedua adalah energi. Yang ketiga adalah money. Dari ketiga ini mana yang paling mahal? Waktu. Kenapa? Karena waktu nggak bisa dibeli lagi. Semua masing-masing dari kita punya waktu 24 jam sehari. Betul. Siapa yang di sini punya waktu 25 jam sehari? Nggak ada. Dan bahkan orang paling kaya di dunia pun mereka punya waktu 24 jam sehari. Orang yang paling miskin di dunia mereka punya waktu 24 jam sehari. Jadi salah satunya hal yang sama, yang setara di dunia ini adalah waktu. Semua masing-masing punya 24 jam. Energi dan money adalah dua hal yang berbeda. Nah, di energi ada dua hal yang membangun energi. Yang pertama adalah effort. Yang kedua adalah knowledge. Usaha dan pengetahuan. Saya senang teman-teman meluangkan waktu pada malam hari ini karena teman-teman berarti fokus kepada pengetahuan. Karena pengetahuan bisa menjadi budgetnya Anda. Semakin banyak pengetahuan yang teman-teman punya untuk bisa melakukan pemasaran, maka lebih mudah juga. Effortnya lebih sedikit, hasilnya lebih besar. Dan yang ketiga adalah money. Money ada salah satunya yang bisa dibilang, money ini cukup unik. Karena bisa dibilang yang paling murah, tapi paling banyak dipikirkan. Siapa yang bilang di sini kalau melakukan pemasaran, saya nggak punya budgetnya, saya nggak punya uangnya. Suruh pasang iklan, saya nggak punya budget. Apa yang harus dilakukan dengan kalau nggak punya budget? Padahal uang adalah yang paling mudah, yang paling murah dibandingkan dengan budget yang lainnya. Sampai di sini bisa mengerti. Nah, kalau kita udah ngerti hal ini, maka kita bisa dengan lebih sederhana, lebih gampang untuk mengambil keputusan dalam kita melakukan pemasaran. Betul. Kita nggak pikirin lagi, uang, gimana caranya kita melakukan pemasaran. Tentu saja uang sebagai satu bagian yang cukup penting untuk kita perhatikan. Ya. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke pemasaran kita. Kalau kayak gitu, apa yang bisa kita lakukan? Saya pengen mulai dulu dengan high budget, high impact. Strategi marketing apa yang high budget dan high impact? Kira-kira apa? High budget, high impact. Endorse. Wah, ini sering endorse. Tahu budget endorse itu mahal bayar endorse. Google Ads, SEO, optimasi SEO, Google Business, SEM. Wah, ini udah bagus nih, udah bagus. Ika, Joni, Ajeng bilang iklan. Yes. Di bagian high budget, high impact adalah di bagian iklan. Baik itu menggunakan Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads, pameran, endorse ads. Oke, endorse termasuk ads karena kita bayar iklan ke sana. Tapi dengan kita punya, kita tahu konsepnya, bukan berarti iklan itu harus terus mahal. Enggak ya. Jadi ini mohon dipahami dengan setingkat lebih tinggi. Iklan adalah satu bagian di mana kita kalau punya iklan lebih banyak, budgetnya lebih besar, hasilnya akan lebih besar. Dan ini digunakan oleh semua bisnis besar di dunia. Gak ada bisnis besar di dunia yang gak pakai iklan. Ada, terus ada yang bilang, ada. Namanya Tesla. Pernah dengar kata Tesla? Tesla katanya gak pernah iklan.
benarkah nggak pernah iklan? Cara beriklannya dia berbeda. Oke, dia pakai iklan, tapi cara iklannya di luar dari standarnya kita. Makanya cuma ada satu Tesla di dunia. Yang lainnya tetap beriklan. Oke, tapi nggak. Ini adalah majority. Kalau ditanyain ada nggak yang nggak pakai iklan dan bisnisnya besar? Ada juga. Oke, tapi itu minoritas. Kita nggak ngomongin tentang minoritas, kita ngomongin tentang mayoritas. Kenapa? Kenapa kita ngomongin tentang mayoritas? Karena yang mayoritas bisa kita duplikasi. Yang saya suka dari pemasaran adalah kenapa saya suka cari cara yang dilakukan oleh lebih banyak bisnis, karena cara tersebut bisa diduplikasi. Kalau saya harus mengikuti bisnis minoritas, bisnis yang nggak bisa diduplikasi, maka kemungkinan saya untuk berhasilnya jauh lebih kecil. Saya pengen kemungkinan bisnisnya jauh lebih besar. Oke. Jadi yang pertama, high budget high impact adalah di iklan. Apa yang di low budget low impact? Low budget low impact. Satu, kita nggak mau perhatikan, dan satu, kita nggak tahu effortnya itu, kita nggak fokusin di situ. Low budget low impact. Apa yang high budget low impact? High budget low impact. Kira-kira apa? Coba. Low budget, high impact. Salah target ads. Target ads masuk di iklan. Backlink. Oh, langsung backlink. Nanti mungkin dibahas di pembicara yang lain ya. Backlink ya. Bagi brosur. Depends. Oke, depends itu. Menurut saya, oke, ini menurut saya yang paling low budget, high budget, low impact, sebagian besar adalah di social media marketing. Bikin konten. Nah, di sini udah mulai ada yang bilang, waduh, ini pembicaranya sesat, mengajarkan hal yang sesat. Enggak, oke? Jangan bilang kayak gitu dulu, makanya dengerin sampai selesai. Social media marketing, menurut saya, effortnya besar banget. Dan satu hal yang saya bukan big fans of social media marketing. Saya pakai social media, saya pakai Instagram, saya pakai TikTok, saya nontonin konten-konten yang ada. Tapi effort atau usaha yang dilakukan di sosial media, menurut saya besar banget. Waktu yang dibutuhkan untuk bikin konten itu besar, lama mikirin kontennya, taking video, taking pictures, dan segala macam. Kenapa dibilangnya low impact? Karena pada saat kita ngomongin impact-nya, setiap tahun, misalnya ya, coba teman-teman yang udah pakai Instagram, yang pakai TikTok, yang pakai apapun. Mungkin TikTok sedikit pengecualian karena TikTok lagi naik. Tapi yang pakai Facebook, Instagram, setiap tahun reach-nya makin tinggi atau makin rendah? Kira-kira. Facebook, Instagram, reach-nya makin tinggi tiap tahun atau makin rendah? Rendah. Iya, secara data makin rendah. TikTok kok makin tinggi? Karena TikTok baru bertumbuh dalam 2-3 tahun terakhir. Saya berdoa TikTok panjang umur, punya budget yang luar biasa besar, sehingga mereka bisa terus nge-push kontennya mereka, supaya tiap kali kita bikin konten, itu langsung viral. Saat itu banyak banget bisnis yang masuk ke TikTok karena dibilangnya lebih gampang FYP dibandingin sama Instagram atau Facebook. Kayaknya mendingan TikTok. Okay. Sekarang ada wave-nya, riding the wave. Okay. Kalau mau masuk ke TikTok, sekarang ada waktunya. Tapi semakin waktu, dengan semakin besarnya mereka butuh, sorry to say, but they have to make money. Mereka butuh untuk menghasilkan uang. Kemungkinan, mudah-mudahan saya salah, boleh di record gitu ya. Mudah-mudahan saya salah, tapi 2-3 tahun kita nggak tahu apakah mereka akan tetap naikin reach-nya mereka, atau mereka akan turunin, diberikan kepada mereka yang berbayar. Dan itu yang terjadi di sosial media, bukan cuma di TikTok, di YouTube pun sama, di Instagram, di Facebook, di Twitter, dan semua sosial media yang lain, karena mereka perlu meningkatkan revenue mereka. Dan akhirnya apa yang terjadi kalau kita telat dalam melakukannya, akhirnya budgetnya kita besar, impact-nya kita kecil, karena dari sistem memang mereka menurunkan angkanya mereka sendiri.
sekali lagi, bukan berarti semua social media marketing itu high budget low impact. Enggak ya. Jadi mesti di ini. Ada yang anomali. Selalu ada yang anomali. Selalu ada satu yang berbeda. Minoritasnya. Tapi mayoritas akan mengalami hal tersebut. Oke. Kalau gitu apa yang high impact low budget? Menurut saya, strategi yang paling saya suka adalah SEO. Atau kita ngomongin tentang organic growth. Kenapa organic growth? SEO, tapi saya harus ngomongin dulu dari awal. SEO nggak murah. Oh, kok SEO nggak murah? Iya, SEO nggak murah. SEO budgetnya jauh tinggi. Tapi sepanjang dengan waktu, along the way, pada saat kita punya jutaan traffic setiap bulan, kita udah dapetin ratusan ribu pengunjung setiap bulan secara organik. Hal tersebut akan menjadi jauh lebih murah dibandingkan dengan media-media yang lainnya. Karena kalau kita hitung secara matematis, kenapa bagian dari SEO ini low budget high impact? Kalau kita ngomongin, saya akan ngambil satu contoh dari saya banyak pakai tools namanya SEMrush. Kalau teman-teman pakai SEMrush, it's a good tools. Tantangannya cuma satu, mereka baru bayar. Oke, bukan di SEMrush ini. Saya akan masukin ke SEMrush. Saya akan pakai satu website yang paling besar di Indonesia misalnya, tokopedia.com. Tokopedia.com. Oke. Tokopedia.com itu dapat organic search, dapat orang yang datang ke websitenya mereka itu sekitar 240 juta pengunjung setiap bulan. 240 juta pengunjung setiap bulan. Berarti kalau misalnya mereka mau dapetin 240 juta pengunjung ke websitenya mereka harus bayar, kira-kira budgetnya berapa? Budgetnya adalah 240 juta dikalikan dengan biaya cost per klik. Biaya iklan. Biaya iklan kita di dunia digital kita bayarnya per klik. Jadi sekitar, kalau ini 240 juta, jadi sekitar 240 miliar minimum harus dikeluarkan setiap bulan untuk dapetin trafficnya. Pertanyaannya adalah apakah mereka mengeluarkan 240 miliar per bulan atau tidak? Jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak. Tapi mereka dapetin 240 juta pengunjung setiap bulan ke websitenya mereka secara cuma-cuma, secara gratis. Mereka nggak bayar apapun. Mereka nggak bayar ke Google untuk dapetin traffic tersebut. Karena yang mereka lakukan adalah pada saat seseorang mencari sesuatu di Google, misalnya beli emping pedas, misalnya, oke? Mereka berusaha untuk berada di halaman pertama. Jadi pada saat kita lakukan pencarian, di sini ada beberapa hasil pencarian. Untuk yang belum sadar apa aja hasil pencariannya, ada yang namanya ads di atas dan di bawah. Biasanya ada di bawah. Di sini nggak ada di bawah. Lalu ada yang namanya organic search result yang di bagian tengah. Oke. Lalu ada gambar biasanya. Ada lokasi, bisa ada lokasi. Kita sebutnya sebagai universal search result, di mana hasilnya bukan cuman teks aja, tapi bisa jadi video, bisa jadi website. Nah, SEO ada satu strategi di mana kita berada di halaman pertama bagian organic search result seperti ini. Oke. Dan kalau orang klik di sini, artinya Tokopedia dapetin satu traffic. Bayar apa ke Tokopedia? Bayar apa ke Google? Google tidak menerima pembayaran apapun. Dan itu masuk ke bagian di mana low budget. Sejauh ini bisa mengerti? Oke.
Nah, jadi pertanyaannya adalah gimana caranya supaya kita bisa masuk ke bagian tersebut. Dan kalau kita udah ngerti, oke, kalau gitu berarti social media, iklan, dan SEO atau organic growth ada bagian low budget, high impact marketing. Apakah kita harus menghilangkan social media marketing dan iklan? Jawabannya adalah tidak. Jangan pernah hilangin. Karena pada akhirnya, apapun jenis bisnisnya yang ada di dunia, mereka bakal menggunakan metode yang sama. Saya waktu beberapa tahun lalu saya suka ditanyain, kalau misalnya online bagus banget, berarti kita harus masuk ke pemasaran online loh. Semuanya dimasukin ke pemasaran online. Betul atau betul? Salah. Kalau online mau bagus banget, kenapa perusahaan besar seperti Tokopedia, Blibli, dan perusahaan online lainnya, mereka akhirnya memasarkan secara offline? Mereka pasang billboard lagi, mereka pasang iklan di TV lagi, mereka bikin acara di TV. Kalau misalnya online sangat powerful, kenapa mereka balik lagi ke offline? Kenapa mereka bikin lagi acara, mereka bikin lagi conference, pameran, dan segala macam? Karena satu hal yang harus kita mengerti adalah semuanya ini harus diintegrasikan dengan baik. Apalagi di era kita yang baru ini, semuanya harus diintegrasikan. Kita menggunakan SEO, kita menggunakan iklan, kita menggunakan social media marketing, semua jadi satu. Supaya apa? Supaya bisnis kita bisa bertumbuh berkali-kali lipat. Nah, tapi balik lagi, budgetnya ada atau enggak? Cukup atau enggak? Kalau kita, dan Anda tergantung, Anda punyanya yang mana? Coba kasih tahu sama saya, yang mana yang paling banyak yang Anda punya saat ini? Time, energy, atau money? Coba kasih tahu. Yang mana yang paling banyak Anda punya saat ini? Waktu, energi, atau uang? Time. Time dan energi. Ya. Jadi kita harus realistis untuk kita melakukan pemasaran. Nah, tapi pertanyaannya gimana caranya supaya kita bisa mulai? Apa yang perlu kita lakukan? Ya kan? Di sini baru bilang 1 dan 2, 1 dan 2, 1 dan 2. Padahal yang paling murah adalah yang ketiga. Jadi bingung saya. Oke, ini nangkep gak nih yang saya bagikan? Tapi nggak ada masalah, karena setiap bisnis punya levelnya masing-masing. Setiap orang yang ada di sini punya levelnya masing-masing. Mereka akan masuk di 1 dan 2. 1 dan 2 adalah yang paling gampang. Saya pada saat mulai pemasaran secara online 2007 yang lalu, saya juga punya 1 dan 2. 3 terlalu berat, 3 terlalu besar. Oke. Tapi saya tahu bahwa pada waktunya saya akan masuk ke iklan. Jadi janji sama saya, setelah bisa melakukan bagian yang sekarang ini, selama 4 hari kita bakal ngomongin tentang organic growth. Berikutnya bakal pelajarin tentang iklan dan sosial media juga. Setuju? Nah, gimana caranya supaya kita bisa mulai SEO? Bagaimana caranya kita bisa mengembangkan bisnis kita melalui organik? Sekali lagi saya ingetin, SEO juga gak murah. Banyak bisnis bilang bahwa, kita pakai SEO aja karena SEO gratis. Kalau kita udah di halaman pertama kan kita gak usah bayar kepada Google supaya kita bisa datengin traffic. Jadi kayak contohnya yang tadi, yang di sini. Kalau misalnya kita udah ada di halaman atas, kan Tokopedia nggak usah bayar ke Google. Iya, Tokopedia nggak bayar ke Google. Tapi Tokopedia-nya tetap bayar. Bayarnya ke siapa? Ke teman-teman SEO. Orang-orang yang mengerjakan SEO itu sendiri. Karena SEO, paling mahalnya adalah SEO adanya di knowledge. Dan satu hal yang saya suka dari dunia SEO adalah semuanya tentang knowledge. SEO itu saya ibaratkan seperti karate. Seperti karate. Apa maksudnya? Di sini ada yang suka karate, bela diri. Kalau bela diri itu paling atas itu ban apa? Kalau bela diri ban atas apa? Ban hitam. Yes, oke. Okay? Jadi kalau udah ahli banget itu ada ban hitam. Kalau paling rendah adalah ban putih. Betul gak? Oke. Okay? Jadi ada ban putih terus ada ban hitam. Yang di tengah-tengahnya ada ban biru, ban kuning, ban hijau, ban tubeless. Saya nggak tahu ban apa lagi. Oke, tapi ada di tengah-tengah. Nah, SEO itu seperti karate. Artinya apa? Buat teman-teman yang baru belajar mengenai SEO, yang nggak tahu apa itu SEO. Berarti teman-teman nih hari ini dimasukin ke ban putih. Oke, baru tahu nih. Oh, ternyata ada satu strategi di dunia online namanya search engine optimization.
apa yang harus dilakukan dan segala macam. Oke, itu ada bahan putih. Oke. Untuk mereka yang berpengalaman, mereka yang sudah mengerjakan SEO, mereka ngerjain banyak hal, mereka masuknya ke bahan hitam. Oke, lebih expert, ahli. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya bahan putih lawan bahan hitam, boleh nggak? Bahan putih lawan bahan hitam, boleh atau nggak? Jawabannya adalah boleh. Kalau cuman lawan doang mah boleh-boleh aja. Putih lawan hitam, boleh nggak? Boleh. Cuman satu hal yang kemungkinan besar terjadi, bahan putih menang atau bahan hitam yang menang? Bahan hitam menang, bahan putih kalah. Oke. Nah, disitulah dimana knowledge diperlukan. Pada saat kita belajar pertama kali, kita semua di bahan putih, terus kita naikin pengetahuan kita belajar, ikutin webinar, ikutin kelas, ikutin workshop, ikutin course, akhirnya skill kita bertambah. Dan kita menjadi SEO expert di bidangnya kita, di bidang SEO. Nah, orang-orang ini, balik lagi ke budget, orang-orang ini yang punya skill lebih tinggi, yang punya pengetahuan paling tinggi, yang biasanya dibayar lebih mahal. Karena mereka punya pengetahuannya, budgetnya jadi lebih mahal. Nah, SEO mahalnya dari situ. Karena SEO kita nggak butuh uang untuk masuk, kita bayar kepada Google karena Google nggak terima uangnya kita. Jadi yang dinilai paling besar adalah di pengetahuannya. Nah, kalau untuk yang baru mulai, kalau gitu kita baru memulai, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita rencanakan ke dalam pemasaran kita? Saya akan bagikan pada teman-teman bagaimana 3 langkah untuk mulai hari ini. 3 langkah untuk mulai. Yang pertama adalah website creation. Jadi kalau kita mau mulai organic atau search engine optimization untuk bisnisnya kita, apapun itu yang pertama kali harus diperhatikan adalah website creation. SEO selalu mulai dari website. Beberapa hari yang lalu saya ditanyain sama temennya saya, saya baru mulai bisnis nih, baru mau mulai bisnis. Kira-kira mulai dari Instagram aja cukup gak ya? Siapa di sini yang punya bisnis terus bilang punya pertanyaan yang sama? Kalau saya mau mulai bisnis, kira-kira kalau saya mulai dari Instagram aja cukup gak ya? Katanya TikTok Shop lagi bagus banget. Pakai TikTok Shop aja kali ya? Iya atau iya? Boleh untuk mulai, karena kita punya limitasi dan kita baru mulai. Tapi menurut saya, saran saya paling tepat, paling benar adalah kita harus punya website-nya kita, bisnisnya kita. Kenapa? Setidaknya ada beberapa alasan yang saya punya kenapa setiap bisnis harus punya website. Yang pertama adalah website akan membangun otoritasnya kita, authority-nya kita. Kalau misalnya ada orang tanya, bisnisnya apa sih? Bisnisnya buka aja di Instagram. Sekarang banyak banget yang bikin bisnis kayak gitu ya. Buka aja bisnis saya di Instagram. Informasinya ada lengkap di Instagram. Tantangan dari Instagram adalah satu. Menurut saya adalah satu. Setuju gak setuju? Boleh nanti tanya ke saya. Tantangannya adalah Instagram dibuat sangat terbatas untuk menghubungi kita. Biasa orang itu menjawab kalau di Instagram mereka bilang suruh kontak lewat WA, WhatsApp. Siapa di sini pernah kontak bisnis gitu terus gak dibalas-balas? Ada? Padahal kita udah pengen beli banget barangnya, tapi gak pernah dibalas sama dia. Alasan CS-nya gampang lah. Alasan CS-nya, sorry, message-nya terlalu banyak. Iya, suruh ngurusin WhatsApp di handphone lagi. Gimana caranya ngurusin WhatsApp dengan banyak chat seperti itu, terus harus dibalasin satu-satu. Nah, itu adalah tantangan terbesar dari kita cuma berpegang pada WhatsApp. Bayangkan kalau misalnya kita punya satu website yang dibuat secara sederhana. Nggak perlu website yang kompleks-kompleks banget. Oke, kalau kita ngomongin tentang website, gak usah bilang yang websitenya itu bisa jual beli atau sangat kompleks. Enggak, bikin website di mana informasinya sudah ada dan orang bisa memproses atau melakukan tindakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Mungkin yang kontak kita nggak terlalu banyak dari website, tapi yang kontak kepada kita adalah mereka yang sudah lebih serius mengenai bisnisnya kita, mengenai produknya kita, mengenai apa yang kita tawarkan. Bukan lebih baik dibandingkan dengan semua orang kontak kita lewat Instagram ya. Mereka yang mau tanya-tanya juga nanya lewat Instagram. Pertanyaannya sama lagi. Apa pertanyaannya? Harganya berapa sis? Produknya ready nggak sis? Biasanya yang punya online shop udah yang sebel banget gitu. Iya pertanyaannya sama lagi. Okay. Kita harus punya website. Yang pertama tadi adalah membangun otoritas dari bisnisnya kita. Okay. Yang kedua adalah untuk kita bisa melakukan secara organik, bisnisnya kita harus ada di
radar dari search engine. Ya ini akan sedikit technical, mungkin besok akan dibahas lebih detail mengenai hal ini. Tapi website kita baru bisa berada di halaman pertama pada saat melakukan pencarian. Pada saat kita punya websitenya kita. Kenapa? Karena kalau misalnya ya, misalnya teman-teman jualan tadi, jual emping pedas gitu ya. Bisnisnya teman-teman adalah jualan emping pedas. Dan teman-teman pasti mau ada di halaman pertama hasil pencarian. Betul-betul. Ya. Nah, tapi halaman pertama ada dari sebagian besar kita kenal dengan website-websitenya. Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, website-website besar. Oke. Nah, misalnya teman-teman bilang, saya tuh udah masukin ke Tokopedia. Tokonya saya tuh udah ada Tokopedia. Pertanyaannya adalah, apakah Tokopedia hasil pencarian dari jual emping pedas, apakah hasilnya ini adalah dari toko yang Anda punya? Jawabannya adalah beruntung kalau misalnya barangnya kita yang keluar di halaman pertama. Most likely, kemungkinan besar enggak. Dan hasil pencarian dari Google, satu halaman hasil pencarian nggak bisa multiple page. Artinya nggak bisa multiple Tokopedia itu jual emping itu mungkin ada 1.000 atau 2.000 orang yang jualan emping. Nggak bisa tampil semuanya di satu halaman. Google membatasi maksimal 2. Seperti ini. Tokopedia. Maksimal 2. Sisanya adalah website-website lain. Kalau kita punya website, kita punya bisnis website kita sendiri, maka kita bisa, setidaknya ada kemungkinan kita bisa berada di halaman pertama hasil pencarian. Lebih mudah dibandingkan dengan kita berada di halaman pertama hasil pencarian dari satu marketplace. Karena ini adalah pembahasan yang lainnya, yaitu bagaimana kita mengoptimasi produknya kita di halaman hasil pencarian dari marketplace. Itu adalah topik yang berbeda. Jadi website kita perlu muncul di halaman pertama. Website kita supaya kita bisa berada di halaman pertama. Jadi itu adalah alasan kenapa kita bikin website. Dan yang ketiga, alasan kenapa kita harus bikin website adalah saat ini bikin website gampang. Dan bahkan saat ini bikin website itu cepat banget. Kita bisa pakai WordPress. WordPress adalah satu platform yang banyak banget dipakai sama bisnis. Kenapa? Karena yang pertama adalah WordPress ini murah. Karena gratis. Kita nggak perlu bayar apa-apa. Kita coba beli domain dan hosting untuk bisnisnya kita. Anda bisa pakai Dewa Web untuk beli domain dan hosting. Saya juga banyak pakai Dewa Web untuk bikin websitenya kita. Dan WordPress punya template, punya tampilan yang banyak banget. Gimana cara bikin website melalui WordPress? Mungkin tim Dewa Web bisa kasih link, ada tutorialnya untuk membangun website melalui WordPress, atau webinar sebelumnya yang membahas tentang membangun website atau WordPress. Dan berita baiknya adalah, setahu saya, nanti tim Dewa Web bisa correct me if I'm wrong, timnya Dewa Web pun bisa ngebantuin untuk bangun WordPress-nya. Installin WordPress-nya. Gimana cara bikinnya? Install WordPress-nya. Jadi bikin website it's so simple untuk saat ini, nggak perlu effort yang luar biasa besar. Itu adalah langkah pertama yang harus dilakukan, yaitu membuat website. Yang kedua, langkah keduanya adalah setelah kita punya website, terus apa yang kita lakukan? Kita bisa menggunakan satu strategi namanya long tail strategy. Long tail strategy. Apa itu long tail strategy? Long tail strategy ini mulai banyak, mungkin nggak banyak dibicarakan di kelas-kelas SEO. Saya juga baru ingat lagi ada satu yang namanya long tail strategy. Jadi pada saat saya bikin konten ini, saya ditanyain, bakal bahasin apa? Aduh, ngomongin SEO untuk yang baru mulai, apa yang paling penting? Dan saya keinget satu konsep ini, namanya long tail strategy. Ini ada satu strategi yang menurut saya paling penting untuk dilakukan, terutama untuk mereka yang baru mulai. Karena tadi, pada saat kita baru mulai masuk ke dunia SEO, knowledge-nya kita biasanya kita baru mulai mungkin udah putih naik ke biru atau ke kuning. Belum sampai hitam. Tapi setidaknya dengan pengetahuan tersebut, kita bisa berkompetisi dan kita bisa ngalahin mereka yang putih. Artinya apa? Artinya adalah kompetisinya lebih rendah. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui kompetisi yang lebih rendah? Kita menggunakan yang namanya long tail strategy. Kalau digambarin, pada saat
kita melakukan orang melakukan pencarian atau dari sistem melakukan pencarian itu seperti apa. Kalau digambarin itu konsepnya seperti ini. Di sebelah kiri itu adalah search volume. Berapa banyak orang yang melakukan pencarian. Semakin tinggi, maka semakin bagus. Okay. Dan di bagian bawahnya itu adalah keywords-nya, pencariannya. Apa yang orang cari. Nah, di bagian tengah, di bagian awal, teman-teman bisa lihat di sini ada yang tulisannya namanya head. Head, kepala. Head adalah head keyword. Kita bilangnya sebagai head keyword. Head keyword adalah keyword-keyword yang punya jumlah pencariannya besar dan biasanya kata-katanya pendek. Contohnya, saya pengen berada di halaman pertama untuk kata hotel. Gimana caranya supaya saya bisa muncul di halaman pertama pada saat orang cari hotel? Gampang atau gampang? Susah banget gitu ya. Gimana caranya supaya bisa di hotel? Kompetisinya tinggi, website yang mau ada di halaman pertama untuk kata hotel juga banyak. Tapi pencariannya memang tinggi. Boleh nggak kita berkompetisi di sana? Kalau Anda adalah ban hitam, boleh. Tapi kalau Anda baru mulai, jangan coba-coba. Karena pasti 99,99% Anda akan dilibas habis-habisan. Nggak mungkin ada di halaman pertama, mungkin butuh waktu 2 tahun, 3 tahun, nggak ada juga di halaman pertama, waktunya terbuang habis. Dan yang paling menarik adalah untuk head keyword, orang yang cari, misalnya tadi orang yang cari hotel, kira-kira nemuin websitenya kita. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan berikutnya? Kemungkinan besar mereka cuma melakukan browsing, mereka cuma lihat-lihat doang, window shopping atau website shopping, website window shopping. Mereka cuma lihat, websitenya ada apa aja sih? Karena mereka nggak punya ide apa yang mereka lagi cari. Itu adalah tantangan dari head keyword. Dan ini sayangnya banyak bisnis maunya ada di situ. Oke, jadi keyword-keyword seperti itu masuknya ke high competition, low conversion. Yang datang nggak berdapetin apa-apa, nggak bakalan lihat apa-apa. Sejauh ini bisa mengerti. Kalau gitu maunya apa? Maunya low competition, high conversion dong. Nah, yang menarik adalah semua itu bisa dilakukan dengan kita menargetkan pada long tail keyword. Apa yang orang cari lebih spesifik dan kemungkinan untuk menjadi konversinya lebih tinggi. Keyword-keyword seperti apa? Contohnya keyword-keyword seperti apa? Kalau misalnya kita melakukan pencarian di baik lagi di Google Search gitu ya. Salah satu cara yang saya gunakan untuk menemukan long tail keyword adalah saya menggunakan satu namanya ABC Technique. Saya nggak pakai tools apapun. Saya cuma mau saya menang di kompetisi. Jadi gimana? Jadi kalau misalnya saya punya satu di bisnisnya saya pengen berada di halaman pertama untuk gedung pernikahan. Oke. Jadi saya bisa cari sewa gedung pernikahan. Kira-kira orang yang cari sewa gedung pernikahan lagi nyari apa? Nah, saya tahu, lagi cari catering. Oh bukan, lagi cari gaun pengantin. Oh bukan juga. Kira-kira orang cari sewa gedung pernikahan pengen ngapain? Carinya gedung pernikahan. Mungkin mereka lagi cari catering pernikahan, mungkin mereka lagi cari gaun pernikahan, tapi fokusnya mereka saat itu adalah gedung pernikahan. Nah, kalau kita mau targetkan untuk kita berada di halaman pertama untuk sewa gedung pernikahan, gampang atau sulit? Saat ini kompetisinya mungkin lebih berat. Oke. Tapi yang menariknya adalah kalau kita ngomongin sewa gedung pernikahan, orang cari sewa gedung pernikahan mau carinya di mana? Saya juga nggak tahu sih, apakah lagi mau di Jakarta, apakah lagi mau di Yogyakarta, atau mau di Bali, atau mau di Medan, atau mau di mana. Bahkan misalnya kalau misalnya di lokasi di Jakarta sendiri, Jakarta ada Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Jadi mau carinya di mana? Oke. Nah, kalau teman-teman bayangkan sewa gedung pernikahan, mungkin ini adalah bagian dari head keywordnya kita. Akan lebih mudah untuk kita bisa berada di halaman pertama pada saat kita lebih spesifik. Misalnya ada di Jakarta,
Barat. Kira-kira orang cari sewa gedung pernikahan Jakarta Barat itu nyarinya di daerah mana? Di Jakarta Barat. Karena mereka cari sewa gedung pernikahan Jakarta Barat. Nah, kalau misalnya teman-teman nangkep bagian ini, oke, sewa gedung pernikahan Jakarta Barat. Kira-kira kalau teman-teman punya gedung pernikahan di Jakarta Barat dan teman-teman berada di halaman pertama hasil pencarian, bukan bagian iklan. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ada iklan, ada iklan, ada iklan, ada iklan, oke. Tapi di sini ada juga bagiannya peta dan di sini ada website. Oke. Kira-kira menurut teman-teman orang yang kalau misalnya teman-teman ada di halaman pertama, mungkin nggak di bagian atas, mungkin bagian tengah-tengah. Terus orang masuk ke tempatnya Anda. Websitenya bagus, gambarnya menarik. Kira-kira akan dikontak atau enggak? Lebih besar chance-nya untuk dikontak atau tidak? Saya yakin lebih besar kemungkinan untuk dikontak. Apakah lebih akan terus menjual? Jawabannya adalah belum tentu. Tapi setidaknya ada orang yang lebih tertarik dibandingkan dengan nggak ada di halaman pertama. Nah, tapi yang paling penting adalah lebih gampang mana? Berada di halaman pertama untuk sewa gedung pernikahan Jakarta Barat atau di halaman pertama untuk sewa gedung pernikahan Jakarta? Jawabannya lebih gampang yang Jakarta Barat. Semakin panjang keywordnya, maka kita akan semakin mudah. Nah, gimana caranya kita nemuin keyword-keyword seperti itu? Pakai aja Google Search menggunakan teknik yang saya pakai ini. Jadi caranya adalah kita masukin kalau kita punya sewa gedung pernikahan gitu ya. Sewa gedung pernikahan Jakarta, sewa gedung pernikahan, kita bisa pakai Jakarta Barat misalnya. Jakarta ada apa aja? Jakarta Barat ada apa lagi? Di sini ada lagi suggestion dari Google. Sewa gedung pernikahan Jakarta Barat murah, sewa gedung pernikahan Jakarta Barat, harga sewa gedung pernikahan Jakarta Barat, sewa gedung pernikahan wali kota Jakarta Barat. Gedung wali kota Jakarta Barat bisa disewa. Kalau Anda punya kemampuannya, Anda juga bisa menjual untuk penyewaan gedung, jadi I.O. misalnya. Sewa gedung pernikahan murah di Jakarta Barat, harga gedung pernikahan di Jakarta Barat, dan seterusnya. Oke? Jadi ini adalah satu cara yang kita gunakan. Jadi pilih untuk awal kita bisa menggunakan long tail keyword. Nah, biasanya suka ada yang tanya lagi. Tapi emangnya ada yang cari ya? Kan lebih banyak yang cari sewa gedung pernikahan dibandingkan dengan sewa gedung pernikahan Jakarta Barat. Jawabannya adalah iya, benar banget. Lebih banyak orang yang cari di head dibandingkan dengan detail. Di tengah-tengahnya ada bagian yang kosong. Oke. Semakin panjang katanya, secara umum, semakin panjang katanya, maka pencariannya lebih sedikit. Tapi kalau kita bisa memberikan konten yang paling relevan di pencarian yang sedikit ini, maka konversi kita akan lebih besar. Saya banyak nemuin mereka yang targetin ke long tail keyword, yang datengin mungkin cuma 10 orang per bulan. Tapi setidaknya dari 10 tersebut, 3-4 orang menghubungi dia. Karena sangat spesifik. Orang jadi, oke, mau tahu lebih lanjut. Mungkin mereka penasaran dengan jawaban yang lebih detail. Oke. Jadi itu ada yang kedua. Oke, jadi yang pertama tadi, langkah pertamanya adalah bikin website. Yang kedua adalah long tail strategy. Yang ketiga, untuk kita mulai, satu yang kita perlu lakukan adalah membuat konten. Kita harus membangun konten di dunia online. Kenapa? Karena dunia digital, dunia internet terbuat dari konten. Tanpa konten, internet gak ada. Webinar malam hari ini pun, kalau nggak ada videonya, nggak bisa dengerin suaranya saya nggak bisa ngomong, maka videonya, kontennya nggak ada. Oke? Nah, kita perlu tahu konten, ada apa aja yang perlu kita ketahui tentang konten. Ada 4 jenis. Oke. Ada 4 jenis konten yang membangun internet. Apa aja jenis kontennya? Yang pertama adalah teks. Oke. Tulisan.
Tulisan membuat semua yang bisa kita baca di dunia online. Yang kedua adalah image. Yang ketiga adalah video. Yang keempat, apa yang keempat? Apa jenis konten yang ada di internet? Ada yang bisa tebak? Kira-kira apa? Teks, image, video. Yang keempat, apa? Tulis di kolom chat. Audio, yes. Audio. Oke. Dengan ada 4 ini, kombinasi atau empat hal ini yang membangun konten kita di internet. Pertanyaannya, mana yang paling menarik dari keempat jenis konten ini? Mana yang paling menarik? Yang paling menarik adalah untuk saat ini setidaknya, oke, video adalah yang paling pertama dibuat paling menarik. Oke. Yang kedua adalah gambar. Yang lebih menarik lagi adalah audio. Yang paling nggak menarik adalah teks. Betul. Kita nonton video YouTube gak berasa kayaknya gitu ya. Dengerin lihat gambar bisa ketawa sendiri. Dengerin audio sambil jalan, apalagi kalau di Jakarta lagi macet banget. Saya dengerin banyak audio sambil di mobil. Teks suruh baca nanti dulu. Bookmark dulu. Nggak tahu dibacanya kapan. Nah, yang menarik adalah dari keempat jenis konten ini, yang mana yang memungkinkan kita untuk bisa di ranking dengan lebih cepat dan lebih mudah. Jawabannya adalah yang paling cepat yaitu di teks. Oke. Yang kedua di image. Yang ketiga di audio. Yang keempat di video. Nah, kenapa begitu? Karena dengan teks mesin Google membaca website kita melalui algoritmanya mereka. Mereka pakai mesin. Mereka punya orang yang membacain website satu-satu, tapi nggak bisa kekejar karena konten yang dibikin itu sangat banyak setiap harinya. Jadi mereka menggunakan algoritma untuk membaca websitenya kita. Salah satunya yang mereka bisa baca secara penuh yaitu dengan teks. Makanya Google punya satu tools namanya Google Translate. Siapa di sini pakai Google Translate? Siapa yang amazed dengan apa yang dilakukan oleh Google Translate? Kita bisa tulis, terus dia bisa translate dengan bagus. Itu adalah salah satu sistem yang digunakan oleh Google untuk bisa ngerti tentang kita. Kalau ada yang udah pakai Google Translate sejak 10-15 tahun yang lalu, pasti ngerasain tuh bedanya jauh banget antara dulu sama sekarang. Kalau dulu masih banyak misspellingnya, sekarang enggak. Sekarang bahkan saya beberapa kali saya tinggal tulis dalam teks bahasa Indonesia dengan baik dan benar, ditranslate ke bahasa Inggris, semuanya jadi bagus banget. Kenapa? Karena mereka mempelajari tentang tulisan yang kita tulis. Caranya, struktur katanya, struktur kalimatnya, mereka baca dengan lebih kompleks. Supaya apa? Supaya mereka bisa masuk ke mesin dari hasil pencarian, supaya mereka bisa kasih hasil yang paling relevan dengan apa yang orang cari. Jadi salah satunya yang bisa dibaca sama mereka adalah teks. Video adalah yang paling susah, karena video harus menggabungkan antara gambar dengan audio. Satu hal yang mereka sudah mulai lebih baik saat ini adalah tentang gambar. Siapa di sini pernah pakai Google Photos atau Google Image namanya? Saya nggak ingat. Mereka ngerti tentang gambar. Jadi kita tinggal foto, lalu mereka kasih lihat hasil pencariannya. Ini lagi mau cari apa? Kalau cari produk, mereka langsung kasih tahu produknya itu bisa beli di mana aja. Mereka lagi belajar untuk mengerti tentang foto. Audio, mereka lagi pakai mesin AI-nya mereka. Siapa yang pakai Google Voice? Oke, pakai Hey Google atau device-device lain juga sedang belajar tentang hal tersebut. Mereka lagi pelajarin. Yang paling sulit adalah video karena mereka harus gabungin antara audio dengan gambar. Nah, kenapa saya kasih tahu ini? Supaya teman-teman juga ngerti.
Oke, kalau gitu kita nggak bisa fokus cuma di video doang. Oh, kita harus bikin dalam bentuk teks juga. Salah satu cara paling cepat yang saya gunakan adalah saya transcribe dari video menjadi teks. Jadi kalau kita bikin video, teman-teman bikin video, ada captionnya, bikinin captionnya. Oke. Teman-teman bisa melakukannya dengan lebih kreatif. Tapi ini adalah 4 jenis konten yang perlu kita buat. Nah, satu hal yang paling penting dari pembuatan konten adalah semua dari kita punya di platform yang sama, punya tulisan yang sama. Masing-masing punya kemampuan untuk tulis 500 kata. Masing-masing punya kemampuan untuk bikin video 1 menit, video 2 menit, video 5 menit. Audio podcast 8 menit. 1 jam. Oke. Platformnya semua sama. Tapi satu hal yang paling penting juga adalah kontennya. Nah, kontennya harus bikinnya seperti apa? Konten seperti apa yang paling bagus? Saya suka ditanyain, gimana caranya bikin konten yang menarik ya? Supaya viral, supaya dibagikan sama banyak orang. Ada 4 jenis konten yang bisa kita yang perlu kita ketahui. Oke, 4 jenis konten. Bukan 4 types of content, tapi 4 jenis konten untuk oke. 4 jenis konten, ya, teman-teman bisa nyatet ini. Oke. Untuk pembuatan konten, yang pertama yang paling populer di dunia kita adalah membangun konten untuk entertainment. Yaitu untuk menghibur, untuk konten-konten yang menghibur. Nah, jenis konten yang menghibur ini adalah jenis konten yang paling banyak dikonsumsi. Kalau kita pengen bikin kontennya viral, bikin kontennya yang menghibur. Dance, oke. Jokes, lelucon, horror adalah jenis konten yang paling banyak di Indonesia. Gossip, itu ada jenis entertainment. Kalau misalnya ngejar view, ngejar orang yang banyak ngelihatnya, maka kita bisa bikin konten tentang entertainment. Tapi tantangannya di entertainment adalah ini tantangan yang banyak dihadapin sama para pembuat konten, yaitu bagaimana memonetize konten tersebut. Gimana caranya supaya kita bisa dapetin bisnis dari konten tersebut? Jawabannya adalah harus sabar menunggu sampai follower kita jutaan, sampai follower kita ratusan ribu, baru kita bisa mendapatkan keuntungannya. Itu pun gak langsung jadi besar, karena belum tentu kalau kontennya kita tentang jokes gitu ya, tentang lelucon, semua konten kita tentang lelucon. Gimana caranya menghasilkan uang dari lelucon tersebut? Kita harus cari produk yang bisa mensupport accountnya kita. Gak mungkin mobil sport mau masukin di tempatnya kita. Mungkin sih, tapi kemungkinannya kecil banget. Jadi kita harus tahu apa yang kita buat. Yang kedua adalah tentang education. Konten yang memberitahukan tentang pengajaran. Okay. Tips, how to. Ini adalah konten-konten yang banyak dibuat sama para pembuat konten. Dan konten-konten jenis ini paling banyak dicari di mesin mencari. Okay. Yang ketiga, ada yang bentuknya adalah inspiring. Inspiring sama dengan yang entertainment, dengan menghibur. Inspiring ini yang bisa bikin nangis gitu ya, yang bikin sedih, bikin kita semangat nonton ini kayak, wah, semangat banget. Dan yang keempat adalah selling. Konten yang menjual, konten yang berjualan. Konten paling berjualan atau promotion ini adalah konten yang paling sulit untuk dibuat.
atau untuk mendapatkan attraction atau mendapatkan engagement dari orang-orang yang membaca konten kita. Nah, kalau kita bisa bikin konten, kita kombinasikan antara 4 jenis konten ini. Anda bikin yang menghibur untuk menarik orang supaya tahu apa yang Anda kerjakan. Tapi sekalian kita bikin yang educate, terus kita bikin yang inspiring, dan kita bikin yang selling. Bikinnya bagaimana caranya? Gak bisa satu konten dibikin untuk empat-empatnya. Gak bisa satu konten dibikin untuk empat-empatnya. Satu konten dibikin untuk satu. Oh, tapi ada tuh konten yang ngejual, yang inspiring dan menjual. Contohnya apa? Contohnya iklan-iklan dari negara tetangga, dari Thailand. Ada yang suka lihat iklan dari negara Thailand? Yang kalau nontonnya tuh bisa sampai sedih-sedih gitu ya. Yang, oh bagus banget. Ini mesti ditonton gitu. Pertanyaannya, siapa yang inget produk apa yang dijual? Coba. Inget gak? Inget sih, itu sedih banget tuh. Anaknya sedih, anaknya apa, terus ada ini. Oh, itu tentang asuransi. Nama merek asuransinya apa? Okay. Jadi nggak ada satu jenis konten yang bisa menjual semuanya. Tapi dengan kita continuous, dengan kita terus-terusan bikin konten, dalam bentuk konten teks, lalu kita masukin di website kita, maka kita bisa mendapatkan orang yang lebih tertarget, digabungkan dengan tadi long tail keyword, dan bisnisnya kita akhirnya bisa berkembang, konversinya lebih besar, dengan waktu yang lebih singkat, dan budget yang lebih kecil. Okay? Jadi itu adalah tiga langkah bagaimana kita bisa mulai hari ini. Besok masih ada dari Reza, masih ada Radius, masih ada Rido, bahkan ngomongin tentang lebih detail mengenai organik. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa dapetin baseline-nya dulu supaya besok kita bisa masuk ke level yang berikutnya. Terima kasih banyak Pak Ryan untuk jawabannya. Semoga terjawab ya Kak Anonymous Attendee untuk pertanyaannya. Oke. Thank you banget Pak Ryan udah mau sharing malam ini di webinar pada malam ini. Thank you. Mungkin kata-kata penutup dari Pak Ryan. Silakan. Oke, jadi buat teman-teman yang baru mau belajar atau sudah melakukan, strategi apa yang paling favorit buat saya untuk saat ini? Untuk saat ini saya banyak menggunakan SEO untuk bisnis website untuk mengoptimasi atau mendapatkan pengunjung. Karena salah satu hal yang saya suka dari organik adalah saya mendapatkan pengunjung yang tertarget. Saya bisa menargetkan pada mereka yang sudah membutuhkan jasa yang saya punya, atau mereka yang sedang mencari apa yang saya sedang tawarkan. Dan saat ini SEO adalah satu strategi yang paling banyak diminati oleh banyak bisnis, karena selain murah, impact-nya juga tinggi. Jadi untuk teman-teman yang baru mau belajar lebih lanjut mengenai SEO, pastikan untuk stay tune selama 3 hari ke depan untuk belajar dari para expert yang lainnya. Karena juga bisnis butuh tim dari SEO untuk bisnisnya mereka. Untuk yang sudah punya bisnis atau dari tim marketing yang ingin membangun bisnis, salah satu hal yang paling penting untuk difokuskan di tahun-tahun ke depan adalah bagaimana kita bisa ditemukan di mesin mencari. Dan pastikan pada saat calon pelanggan atau pelanggan kita mencari sesuatu di dunia online, pastikan bahwa mereka menemukan bisnisnya kita dan bukan bisnis orang lain. Dan gimana caranya? SEO adalah salah satu jawaban untuk bisa melakukan hal tersebut. Oke, jadi pastikan Anda belajar lebih banyak mengenai SEO, bukan cuma buat menjalankannya, tapi untuk pengetahuan dan untuk bisnisnya kita. Yes. Sekian aja? Yes. Thank you banget buat Pak Ryan. Materinya sangat insightful banget hari ini, sangat berdaging materinya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut soal Pak Ryan atau Tofi, mungkin bisa langsung cek aja Instagramnya Pak Ryan atau Tofi. Nanti dibantu sama tim Dewa Web untuk share Instagramnya dari Pak Ryan dan tim Tofi. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan?
Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa